Aplikasi asesmen lembaga sertifikasi profesi ini adalah aplikasi membantu dan memudahkan asesor, asesi, dan juga admin dalam pelaksanaan asesmen dan juga rekapan hasil akhir asesmen. Yang dimana terdiri dari 3 user tadi, 3 aktor. Di sini adalah tampilan untuk login aktor admin. Ya, ketika login maka akan muncul tampilan seperti ini dan terdiri dari beberapa menu ataupun navigasi yang di sebelah kiri. Di sini ada dashboard, ya ada menu skema. Di sini juga dapat melakukan penginputan mapa, penginputan data soal juga di dalam. Ya, ada soal praktik, pertanyaan tertulis, pertanyaan pendukung, dan juga bisa melakukan verifikasi untuk pertanyaan tertulis. Di sini juga ada untuk admin sendiri juga terdiri menu untuk list tinjauan MUK, yang dimana data tinjauan MUK ini akan diinput oleh asesor yang menguji. Nah, ini adalah tampilan saja yang hanya bisa dilihat oleh admin. Dan di sini juga ada input mapa atau merencanakan aktivitas dan proses asesmen. Ini yang hanya bisa diinput oleh admin. Kurang lebih seperti ini. Ini untuk data mapa. Dan terus untuk penginputan soal, di sini ada soal praktik ya. Soal praktik untuk penginputannya seperti ini formnya, tampilannya. Ini per unit kompetensi. Terus juga ada soal pertanyaan tertulis, dimana terdiri dari 3 jenis soal, yang ada soal esai, ganda, dan juga soal lisan. Dan juga ada pilihan gandanya. Ya, untuk inputannya seperti ini, tinggal klik tambah, tinggal pilih jenis soal, terus soalnya. Ini tinggal isi pilihan pertama, pilihan kedua, dan juga jawaban yang benar dari pilihan tadi. Dan juga tadi ada untuk data elemen, ada pertanyaan pendukung, observasi. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang nantinya dipakai di asesmen MUK atau materi uji kompetensi. Selanjutnya ada menu asesor, yang dimana untuk asesor dapat login ketika admin melakukan penginputan data di dalam menu asesor ini. Seperti ini, tinggal diklik tambah. Ya, seperti tinggal ubah, dan ini ada sandinya, kata sandi. Ini menu asesor. Terus ada metode assessment yang memang nantinya dipakai di menu mapa tadi. DCL, itu MUK, metode-metodenya. Terus ada jadwal assessment, yang dimana di sini untuk penginputan periode assessment yang akan dilaksanakan. Dengan cara untuk penambahannya, tinggal klik tombol tambah data di sini, tinggal diisi mungkin deskripsi dan kode periodenya. Terus nanti tinggal dimulai dari kapan dan sampai kapan. Dan ketika sudah diisi periode ini, maka akan otomatis dalam penjadwalan masing-masing MUK yang akan diasesmenkan atau materi uji kompetensi. Seperti ini. Nah, ini sudah otomatis
dan juga ini sudah di link dengan inputan mapa tadi. Seperti ini. Ya, di sini ada MUK yang akan diisi oleh asesi dan juga asesor. Untuk asesi sendiri, dia asesi akan menginput MUK yaitu pertanyaan tertulis atau MUK 8, pertanyaan tertulis esai atau MUK 9, tugas praktik demonstrasi yaitu MUK 4. Di asesmen untuk asesi sendiri itu bisa kita tambahkan password atau yang digunakan untuk asesi ketika mengakses asesmen tersebut. Ya, juga ada waktu pengerjaannya, total waktu pengerjaan, dan itu bisa diisi. Seperti itu. Ini adalah jadwalnya. Ini juga ada waktunya, startnya kapan, selesainya kapan. Selanjutnya data asesi. Ini adalah data-data yang ada ya ketika sudah dikonfirmasi oleh asesor, nanti akan otomatis generate passwordnya ya, seperti ini. Ini data listnya asesi. Terus ada data MUK ya, dimana admin juga bisa melihat hasil inputan asesor dan juga bisa melihat hasil asesmennya, seperti itu. Dan untuk melihat hasil asesmen, ini dia, admin bisa melihat hasilnya dan juga bisa melakukan konfirmasi ataupun batal konfirmasi. Jadi ketika sudah dikonfirmasi, maka asesor sudah tidak dapat melakukan penginputan hasil atau perubahan hasil penilaiannya. Seperti itu. Ini adalah tampilan untuk user admin. Ya, untuk asesornya sendiri kita logout. Ini maka akan URL-nya berubah, yaitu login asesor. Kita gunakan akses yang sudah ada. Ya, ini adalah tampilan dashboard dan juga navigasi untuk asesornya. Di sini ada dashboard, skema, jadwal, ada data sesi dan MUK. Yang di sini pertama adalah menu skema, dan di skema ini asesor tidak dapat melakukan banyak aksi yang ada di bagian admin. Ya, untuk asesornya sendiri hanya bisa mengisi tinjauan MUK, melihat hasil tinjauan MUK yang sudah diisi, dan juga menginput data soal. Ya, ini adalah contoh form untuk tinjauan MUK. Adalah MUK 11. Ini adalah jenis MUK 11. Yang di sini untuk data inputan soal juga di sini unit kompetensi. Ya, tinggal diisi oleh asesor. Setelah ini adalah jadwal asesmen, dan ini hanya bisa melihat periodenya, dan di sini dia hanya bisa ya melakukan perubahan mungkin jadwal dan juga password dan juga waktunya. Dan asesor juga dapat melakukan konfirmasi asesi dengan tombol cek. Ya, tinggal diisi periode sertifikasinya, dan setelah diisi maka asesor akan melakukan konfirmasi. Nah, setelah konfirmasi maka passwordnya sudah auto generate dan list konfirmasinya telah diisi oleh sudah otomatis muncul yang mengkonfirmasinya.
Ya, setelah dikonfirmasi, maka asesor akan dapat melakukan penginputan MUK atau assessment yang akan diinput oleh asesor. Ya, dengan cara tadi MUK asesor terus memilih asesi yang akan dinilai ataupun yang akan diinput untuk MUK-nya. Contoh dengan ID asesi LSP1, tinggal klik MUK, dan asesor dapat mengisi 5 elemen ini atau 5 MUK ini dengan cara tinggal klik tombol isi dan dapat melakukan pengisian. Setelah diisi, asesor juga dapat melihat hasil inputannya dengan cara klik preview di sini. Bisa melihat hasilnya. Ya. Setelah diisi untuk MUK-nya, asesor juga dapat melakukan penilaian ataupun bisa melihat hasil pengerjaan asesinya. Contoh di sini asesor dapat melihat inputan atau pengerjaan asesi dalam pertanyaan tertulis. Di sini tinggal ada pengerjaan asesi, tinggal diklik. Nah, di sini sudah dapat dilihat pengerjaannya. Ya, ini jawaban benar, ada total soal, ini sudah otomatis dari ketika sesi submit pengerjaannya. Ya, di sini juga bisa melihat hasil pengerjaannya. Kurang lebih seperti ini. Ini salah. Seperti itu. Dan juga sesi dapat melakukan penilaian atau memeriksa pertanyaan tertulis esai dengan cara di sini ujian asesi, dan terus tinggal diperiksa. Di sini ya, ada tombol periksa. Di sini ada status ya, benar atau salah. Ada 3 ya, belum cek, benar atau salah. Untuk penilaian soal di pertanyaan esai. Seperti itu. Ini belum dikerjakan. Terus asesor juga bisa melihat hasil asesmen. Dan juga bisa melakukan penilaian kompeten ataupun belum kompeten asesinya. Di sini tinggal klik tombol aksi di sini. Maka ini setelah dikonfirmasi, maka ini sudah tidak dapat dinilai, sudah hanya bisa melakukan preview atau melihat hasilnya saja. Ya, contoh di LSP2 ini, ya ini tinggal di penilaian kompeten ataupun belum kompeten. Seperti itu. Ya, ketika status asesi ini kompeten, maka hasil dari per elemennya semuanya dengan status kompeten. Jika ada salah satu yang belum kompeten, maka otomatis asesinya tercatat masih belum kompeten. Jadi di sini bisa dinilai asesor ya, dengan klik preview, melihat hasil, dan maka tinggal diberikan penilaian. Ini adalah untuk login asesor. Ketika selanjutnya adalah login asesi dengan URL yang berbeda. Dengan contoh LSP1, ini yang sudah dikonfirmasi dan sudah di generate.
Ya, kurang lebih seperti ini. Yang belum dikerjakan statusnya. Nah, ini dia. Nah, ini ada menandakan bahwa jadwalnya sudah selesai dan masih belum dikerjakan. Di sini ini kita bisa melihat atau melakukan pengerjaan tugas praktik dengan cara mengikuti langkahnya. Terus dapat melakukan pertanyaan tertulis, menginput pertanyaan tertulis dengan klik tombol mulai dan mengisi password yang sudah diatur atau sudah diinput oleh admin ataupun asesor. Nah, tinggal dilakukan pengisiannya. Okay. Ya. Ini ada waktunya, countdownnya. Setelah selesai tinggal di finish. Ya, sudah tersimpan. Nah, tinggal menunggu hasilnya. Ya, jadi tinggal asesor melakukan pemeriksaan tadi di menu MUK-nya seperti itu. Oke. Baik, itu saja, sekian dari saya. Terima kasih.